Perkenalkan, nama saya Ali Christian, saya dari kelas C, NIM 222-314-2010. Saya ingin mengerjakan tugas UTS Sejarah Musik. Sebelum saya menjawab soal-soal UTS, ada baiknya kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Soal pertama, 1. Memahami negara-negara pada periode zaman kuno, periode abad pertengahan, dan periode zaman modern. Jawaban pertama, zaman kuno, yaitu Mesir, Yahudi, Yunani, Roma, Arab, Cina, India, Jepang, dan Indonesia. Zaman abad pertengahan yaitu Inggris, Italia. Yang ke zaman modern yaitu Amerika Serikat, Jamaika, rhythm atau blues. Soal kedua, memahami komposisi-komposisi pada periode zaman kuno, periode abad pertengahan, dan periode zaman modern. Jawabannya yaitu zaman kuno atau klasik. Komposisi-komposisi pada zaman kuno contohnya seperti Joseph Haydn, Muzio Clementi, Johannes Ladislas, dan Andreas Lucas. Di zaman abad pertengahan yaitu para komposisi musik abad pertengahan antara lain Guido, Paris, Haydn van Bingen, Johannes Ciccanio dari Belgia, Johannes Oschem dari Belgia. Zaman modern, komposisi pada zaman modern yaitu Claude Achille Debussy dari Prancis, Bela Bartok dari Hongaria, Maurice Ravel dari Prancis, Igor Fedorovinsky dari Rusia. Soal ketiga, memahami karya-karya musik pada periode zaman kuno, periode abad pertengahan, dan periode zaman modern. Karya-karya musik pada periode zaman kuno yaitu lira sejenis harpa kecil yang memiliki 5-7 dawai, aulos sejenis alat musik tiup yang terbuat dari kayu dan memiliki 2 batang lubang jari. Zaman abad pertengahan yaitu karya musik pada abad pertengahan meliputi musik vokal tunggal seperti pujian, Gregorian, dan musik paduan suara. Yang ketiga, zaman modern. Contohnya pada zaman modern yaitu hip hop, rock, opera, blues, jazz, reggae, anime musik, dan marching band. Soal keempat, memahami media komposisi untuk pada periode zaman kuno, periode abad pertengahan, dan periode zaman modern. Media komposisi musik zaman kuno, medianya berupa alat musik seperti lira yang memiliki sejenis harpa kecil yang memiliki 5-7 dawai. Zaman abad pertengahan, media yang digunakan adalah organistrom. Organistrom adalah alat musik yang dimainkan oleh 2 individu. Yang satu memutar engkol, sementara yang lain menarik kunci ke atas untuk mengubah pada musik rententa melodi. Zaman modern contohnya seperti media berupa alat musik piano. Soal kelima, memahami teknik komposisi musik pada periode zaman kuno, periode abad pertengahan, dan periode zaman modern. Teknik komposisi zaman kuno, pada masa ini teknik komposisi musik yang digunakan adalah countertenor klasik, artinya suara yang kuat tapi terdengar murni seperti bidadari yang muncul dari seorang pria, atau suara pria yang menyanyi seperti perempuan. Zaman abad pertengahan pada masa ini mulai dikenal sebagai teknik komposisi standby yang menjadi standar paduan suara hingga ke zaman modern, seperti sopran berfungsi sebagai suara pokok, alto sebagai perlengkapan, tenor fungsi sebagai cantus primus, dan bass sebagai dasar harmoni. C. Zaman modern sama seperti zaman abad pertengahan. Pada zaman ini teknik komposisi standby yang menjadi standar paduan suara. Keenam, memahami karakteristik dan ciri-ciri musik vokal dan musik instrumen pada periode zaman kuno,
abad pertengahan, dan abad modern? Jawabannya, zaman kuno. Pada zaman Yunani kuno, dewa-dewi seperti Apollo, Arpelius, dan Ampion dianggap menciptakan musik. Nada atau suara yang tersusun itu dianggap memiliki kemampuan untuk menyempurnakan tubuh dan jiwa manusia. Akhirnya musik menjadi suatu hal yang tidak bisa dipisahkan dari upacara keagamaan. Zaman abad pertengahan, kekuasaan gereja Katolik sangat berpengaruh ke segala bidang, sehingga manusia salah satunya musik. Oleh karena itu, bentuk musik pada zaman pertengahan memiliki ciri khas yang religi. Zaman modern, setelah melewati periode yang panjang, sejarah musik barat pun sampai di masa modern. Ciri utamanya adalah sikap emansipitas, yaitu sikap ingin membebaskan diri dari segala belanggau yang mengekang kebebasan dan berekspresi. 7. Memahami konsep dan contoh dari musik modal, musik tonal, dan musik atonal, serta musik rekreatif pada sejarah musik barat. Konsep musik modal berarti setiap karya musik berasal dari salah satu jajaran nada dengan jarak interval tertentu dan tidak berhubungan khusus antara masing-masing not nada tersebut, kecuali nada dasar yang merupakan pusat atau finalis tangga nada modal. Contohnya musik modal iringan gereja, musik monofon abad ke-7 yang namanya lagu Gregorian. Konsep musik total menegaskan bahwa setiap nada memiliki pusat nada yang dapat didengar atau dirasakan, tidak berdiri dari serta memiliki hubungan dengan nada lain secara vertikal maupun horizontal. Contoh musik tonal, musik klasik atau full Elis karya Beethoven dan Giovanni, musik karya Mozart. Musik jazz, baru konsep musik atonal. Musik atonal dapat diartikan sebagai musik yang tidak memiliki tonika atau tonal counter. Dengan kata lain, musik atonal adalah musik yang tidak terikat oleh kunci nada tertentu. Sistem musik atonal merupakan sistem yang menyimpang dari konsep musik konvensional yang telah ada. Contoh musik atonal, musik abad ke-20, Histoire du Soldat. Soal ke-8, memahami sejarah musik sebagai sumber pengetahuan ilmiah untuk belajar teori komposisi dan praktik musik. Konsep musik. Kata musik yang berasal dari mitologi Yunani perlu dijelaskan sebagai kata bentuk dari kata bahasa Inggris musik, sama dengan mus plus ice, sesuatu yang bersifat mus atau seni para the art the muses. Koran muses adalah sebuah jamak dari para muse, ialah para dewi, menyanyian, musik, tarian, dan ilmu pengetahuan yang berjumlah 9 anak-anak dewa. Zeus, God, dan Dewi Menemos, memori atau mus bahasa Yunani, mos atau Muisa bahasa eksplorasi pembelajaran sejarah musik. Rencana pembelajaran sejarah musik bisa disusun secara kreatif dengan berbagai cara, menambahkan dari melengkapi informasi antara lain periodisasinya dan fokus pada setiap periode perlu ditentukan. Jika periode Yunani kuno dianggap penting, maka paparan tentang filsuf Plato sekitar 500 tahun sebelum Masehi menjadi hal penting untuk disampaikan secara ringkas, sehingga ringkas kepada murid yang pada umumnya belum belajar filsafat konsep klasik. Sejarah musik selalu meliputi suatu ruang lingkup musik klasik. Kata klasik berasal dari kata kelas tambah ika atau akhiran, yang berarti berkelas. Musik klasik. Kata klasik dengan huruf K kecil meliputi semua musik yang bersifat abadi, serius, seni, dan bukan untuk kesenangan semata.
dan seadanya pembelajaran sejarah musik bisa lebih menarik dan bermanfaat bagi para murid, dan jika pengajar berupa keras mengeksplor dengan menambah materi-materi informasi dan bidang-bidang lain untuk belajar teori komposisi maupun praktik musik. Semuanya memerlukan pengetahuan dasar pertengahan musik yang ideal dipaparkan bukan secara verbal saja tetapi juga secara audio dan visual. Hambatan bahwa murid kurang memiliki pengetahuan lain di luar bidang musik bisa diatasi dengan menyisipkan informasi sebagai kebudayaan, sejarah umum, mitologi, dan khususnya pengetahuan tentang barat agar mereka semakin tahu pentingnya berwawasan luas. Simpulan mempelajari sejarah musik bisa lebih menarik dan bermanfaat bagi para murid untuk jika pengajar berupa keras mengeksplor dengan menambah materi-materi informasi dari bidang-bidang lain untuk belajar teori atau komposisi maupun praktik musik. Semuanya memerlukan pengetahuan dasar perkembangan musik yang ideal dipaparkan untuk secara verbal saja tetapi juga secara audio dan visual. Hambatan bahwa murid kurang memiliki pengetahuan lain di luar bidang musik bisa diatasi dengan menyisipkan informasi seperti kebudayaan, sejarah umum, mitologi, dan khususnya pengetahuan tentang barat agar mereka semakin tahu pentingnya berwawasan luas. Soal ke-9, memahami konsep jenis-jenis atau genre musik jazz dan musik rock pada sejarah musik barat. Konsep musik jazz. Jazz adalah musik yang di dalamnya terdapat sebuah ritme yang memiliki harmoni, improvisasi, dan dimainkan menggunakan alat musik tertentu. Jenis-jenisnya groove, swing, fusion, jazz, ragtime, bossa nova, mainstream, soul jazz. Konsep musik rock. Musik rock biasanya mempunyai beat yang kuat dan didominasi oleh gitar baik elektrik maupun akustik. Jenis musik alternatif, rock jazz, rock blues, rock pop rock, emo, hard rock, punk rock. 10. Memahami konsep musik pop pada zaman musik barat. Konsep musik pop dalam musik pop yang menjadi konsep dasar adalah musik yang diciptakan untuk kebutuhan komersial, sehingga tema yang ada pada lagu tersebut biasanya adalah tema yang relevan dan kehidupan sehari-hari, dan juga nada yang digunakan adalah nada yang rendah. Mempraktikkan atau memperagakan komposisi musik, repertoire musik secara skor, instrumen musik mayor secara individu atau perorangan sesuai dengan karya musik pada tugas rutin 1. Tugas rutin saya adalah abad modern. Baru itu menampilkan atau menunjukkan desain partitur komposisi musik, repertoire secara skor, instrumen musik mayor secara individu atau perorangan sesuai dengan karya musik pada tugas rutin 1. Yang saya akan bawa partitur saya adalah lagu Eurosmia. Yang soal ketiga, menyediakan sarana atau alat instrumen musik mayor untuk mempraktikkan atau memperagakan secara individu. Inilah alat yang saya bawakan, yaitu saksofon. Keempat, menyediakan prasarana alat atau alat media pendukung seperti standbook untuk mempraktik atau peragakan secara individual. Standbook saya ini. 5. Mempresentasikan secara lisan tentang sejarah instrumen musik mayor untuk berpraktik peragakan secara individu atau perorangan.
Sekian dari praktek mayor saya ucapkan terima kasih.